Berdiri, beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan semuanya? Nah, apa kabarnya? Halo. Hai. Tepuk satu. Apa pelajarannya hari ini? IPAS. Minggu lalu kita sudah belajar apa? Magnet sama listrik. Tapi sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kalau kita akan berdoa dulu. Baik, kalau begitu silakan ketua kelasnya pimpin temannya berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Dan harap semua tangannya di atas meja. Duduk manis. Silakan ketua kelas. Berdoa mulai. Lagu Profil Pancasila. Nah. Kreatif dan berartis. Seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa pelajaran hari ini adalah mata pelajaran apa? IPAS. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari di bab 3, di topik yang pertama adalah apa? Magnet. Yang kedua apa? Listrik. Dan yang ketiga yang akan kita pelajari hari ini adalah teknologi untuk kehidupan. Nah, ini akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi ini, saya mau tanya dulu terkait dengan pelajaran minggu lalu. Ya. Apa itu listrik di halaman 94? Coba bacakan. Listrik adalah salah satu bentuk energi yang terjadi akibat adanya pergerakan muatan. Ya, itulah listrik ya. Kenapa saya suruh kalian membacakan itu? Karena listrik itu ada kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Tentang teknologi untuk kehidupan. Karena banyak kalian temukan di rumah kalian. Baik di sekolah atau di rumah. Pasti ada listrik. Coba bayangkan kalau misalnya listrik mati di rumah kalian. Apa yang terjadi kalau malam hari misalnya mati listrik? Apa? Gelap. Seandainya gelap terus ibu atau orang tua kalian misalnya belum menaikkan air atau belum mengisi air jeding misalnya atau air untuk buat mandi, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Bisa kalian misalnya airnya habis atau habis. Tiba-tiba mati lampu, mati listrik, listrik tidak ada. Listrik tidak ada, apa yang akan kalian lakukan? Kira-kira kalian bisa mandi tidak?
Tidak. Kenapa? Karena begitu sangat pentingnya kita membutuhkan listrik. Baik, segitu kita lanjut. Hal apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Di topik C ini ada 6 ya. Yang pertama, apa itu teknologi? Apa itu teknologi? Dan yang kedua apa? Coba dibaca. Bagaimana teknologi membantu kehidupan kita. Di dalam topik C ini ada 6 sebenarnya yang kita pelajari. Seperti ini. Ini 3, 4, 5, 6. Ini kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Karena di topik C itu kita akan membuat per 3 kali pertemuan pembelajaran. Baru kita selesai. Pertama yang akan kita pelajari pada hari ini adalah cukup yang 2 ini saja. Yaitu kita akan mengetahui dulu apa sih itu teknologi. Nah gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Tepuk 1. Lanjut. Tujuan pembelajaran. Setiap kita melakukan suatu, pasti ada tujuan yang ingin kita capai. Begitu juga pada saat kalian datang ke sekolah, ada tujuan yang ingin kalian capai. Dia nak belanja doang. Ya. Begitu juga Bapak Guru mau di sini berdiri di sini untuk mengajarkan kalian, pasti juga ada tujuan yang ingin dicapai. Terkait dengan pertemuan kita hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah ada 2. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi benda dan peralatan di sekitarnya yang menerapkan prinsip teknologi dengan tepat. Nanti saya akan kasih dalam bentuk LKPD ya. Nanti diskusi dalam bentuk tugas kelompok. Yang nomor 2, melalui diskusi. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menentukan bentuk teknologi masa lalu dan masa modern. Nah, nanti saya akan kasih LKPD. Itu ya, manfaatnya banyak. Kalau kalian memahami tentang teknologi, berarti peralatan-peralatan di rumah kalian itu kalian bisa mengetahui. Apa yang saya gunakan ini? Oh, ternyata teknologi. Tempat kalian duduk saat ini pun bentuk dari penerapan teknologi. Jilbab yang kalian pakai pun itu juga salah satu contoh dari penerapan teknologi. Pada saat kalian menulis pun itu juga salah satu contoh penerapan teknologi. Di rumah kalian banyak yang menggunakan listrik, banyak ya. Bisa setrika, bisa mesin cuci, bisa televisi, bisa handphone atau telepon pintar atau HP namun bahasa titik. Itu ya, kita lanjut. Pertanyaan esensial. Nah, ini pertanyaan yang akan kita capai ya, yaitu apa itu teknologi? Berarti nanti kedepannya kalian bisa memaknai apa itu teknologi. Kemudian bagaimana teknologi membantu kehidupan kita? Dan yang terakhir adalah bagaimana listrik berperan dalam perkembangan teknologi. Ini pertanyaan esensial atau pertanyaan penting yang harus kita capai selama 3 kali pertemuan. Ya, paling tidak untuk hari ini kita bisa memahami ini dulu. Apa itu teknologi dan apa contoh-contohnya nanti saya jelaskan. Ya, kita lanjut. Nah ini ada sebuah pernyataan. Apakah kalian pernah berlibur ke tempat yang jauh dan belum pernah kalian kunjungi? Angkat tangan. Siapa yang pernah pergi? Atau kemana saja tempat wisata lainnya? Siapa yang pernah pergi ke tempat wisata lainnya? Ke laut, ke pantai, pernah? Itu. Kalau kalian pergi ke pantai, apa yang akan kalian gunakan untuk pergi ke pantai? Motor. Selain motor, ada lagi pakai yang lain? Mobil. Jadi apa yang kalian gunakan pada saat kalian pergi ke pantai itu adalah salah satu bentuk dari teknologi. Kendaraan, telepon genggam, dan semua perangkat yang kalian gunakan adalah contoh dari peralatan menggunakan teknologi. Jadi apapun yang kita gunakan, baik di sekolah, terutama di rumah kalian, atau di sini, atau contoh yang paling jelas pada saat ini adalah ini, yang Bapak Guru kalian pakai juga ini salah satu contoh dari penerapan teknologi. Kemudian ini namanya apa? LCD proyektor.
Ini juga salah satu contoh dari bentuk dari penerapan teknologi. Kemudian ini apa namanya? Spidol. Kira-kira kalau tidak ada spidol, bagaimana cara saya mengajarkan kalian? Apa cukup dengan suara saja? Tidak. Apakah dengan adanya spidol dapat mempermudah kalian belajar? Ya, betul. Atau misalnya contoh pulpen kalian. Seandainya kalau pulpen kalian itu tidak ada, lupa kalian bawa misalnya, bagaimana cara kalian mendapatkan untuk bisa menulis? Minjam. Seandainya tidak ada. Kalau ada berarti kalian sudah bisa menulis. Apakah itu dapat mempermudah pekerjaan kalian? Ya. Benar apa salah? Benar. Mempermudah atau bukan? Mempermudah. Atau misalnya contoh yang lain, ketika ada keluargamu atau kakakmu yang sakit di tempat jauh, tiba-tiba sakit, agar lebih cepat kita mengetahui informasi itu menggunakan apa? HP. HP. Dapat mempermudah atau bukan HP itu ke dalam kehidupan kita juga? Mempermudah. Nah, itulah yang disebut dengan teknologi. Segala sesuatu atau segala alat yang dibuat berdasarkan hasil dari penerapan ilmu pengetahuan yang dapat menyelesaikan masalah, yang dapat mempermudah kehidupan kita sebagai manusia, itulah yang disebut dengan teknologi. Nah, ini contohnya. Ini ada orang sedang bermain komputer, ini juga sedang melakukan penerapan dari teknologi. Ini juga, ini apa namanya? Headset. Dengan adanya headset kita bisa mendengarkan suara atau musik. Itu juga salah satu contoh dari penerapan teknologi. Jadi secara kesimpulannya adalah berdasarkan pendapat dari Britannica, secara sederhana teknologi dapat diartikan sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang membantu kita dalam menyelesaikan masalah dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari seperti belajar pada saat ini, kemudian bekerja, misalnya di rumah kalian ada bapak kalian, kemudian berkomunikasi dengan menggunakan telepon. Kalau hari ini karena adanya teknologi, maka dengan mudah kita bisa tinggal berhadapan atau bertatapan dengan orang tua kalian di tempat jauh. Bisa dipahami? Bisa. Tepuk 1. Tepuk 2. Baik. Bagaimana teknologi membantu kehidupan kita? Nah, ini. Dulu saat malam datang, lingkungan sekitar kita menjadi gelap. Kalau sekarang kalian gampang, tinggal trek, lampu nyala. Buku misalnya kalau materinya kalian tidak ada, tinggal cari HP. Carikan di Google. Itu mudahnya sekarang. Maka gunakanlah teknologi yang kalian ada di rumah kalian dengan bijak. Nah, itu kan mempermudah. Bisa begitu. Itu adalah salah satu contoh penerapan dari teknologi. Ini contoh ya. Nah, kalau misalnya gelap, maka para ilmuwan menciptakan lampu. Sehingga seperti ini, karena adanya listrik, lampu tinggal kita petik. Ini lampu. Kemudian, ada lagi contoh penerapan teknologi di kehidupan kita. Ada telepon, yang seperti kakak jelaskan tadi di awal. Ya. Kemudian yang ketiga ada gambar sepeda motor dan mobil. Itu ya. Ini juga alat-alat transportasi. Dahulu perjalanan jauh menjadi hal yang sulit dan memakai waktu yang lama. Namun dengan penemuan kendaraan oleh salah satu seorang ilmuwan sebagai cikal bakal pengembangan teknologi. Apalagi contoh penerapan teknologi di rumah kalian, kira-kira bisa dipikirkan. Pokoknya apa-apa yang bisa mempermudah pekerjaan kalian sudah. Apa saja yang kalian ketahui. Misalnya saya kasih contoh. Kalau misalnya di rumah kalian, pakaian kalian goreng misal, atau kotor. Untuk mempermudah menghilangkan kotoran itu kalian menggunakan apa? Mesin cuci. Kalau menggunakan mesin cuci itu bisa mempermudah pekerjaan kalian? Iya. Berarti teknologi itu salah satu contoh dari teknologi. Nah, tugas kalian nanti ke depan
kalian ini yang masih umur sekolah dasar, tugas kalian nanti, apa yang kalian lihat pada saat ini akan lebih canggih ke depannya. Maka itulah pentingnya kita mempelajari tentang ini. Kalau kalian tidak bisa mengembangkan teknologi di masa depan, jadi kita harus bijak menggunakan teknologi. Baik, ayo mencoba. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan diskusi ya. Kita akan belajar dengan cara diskusi. Nah, di tahap ini kalian akan dibagikan berdasarkan kelompok. Dan kelompoknya kalian sudah saya bagikan sebelumnya. Seperti biasa. Nanti kita akan diskusikan, nanti saya akan kasih gambar. Di gambarnya itu ada berbagai macam alat teknologi. Dan kalian, saya akan bagikan sebuah LKPD. Nah, ini saya akan bagikan satu-satu dalam satu kelompok. Nanti caranya, satu orang yang menulis, tetapi menjawabnya kalian diskusi. Kalau ada yang kalian tidak tahu gambar itu, bisa tanya Bapak. Paham? Paham. Nah, yang akan kalian lakukan adalah akan amati benda-benda pada gambar, cari tahu dan diskusikan dengan kelompok kalian. Kalau kalian tidak bisa menyelesaikannya dengan kelompok kalian, mintalah Bapak nanti ya, Pak Guru ya. Kemudian tuliskan benda-benda yang kalian temukan melalui dan kegunaannya melalui LKPD. Satu orang yang menulis ya, satu orang. Silakan pilih siapa saja teman kalian yang menurut kalian tulisannya bagus. Ya. Ini ada gambar-gambar. Silakan isi atau ambil 10 gambar. Nih. Nah, nanti di nama bendanya silakan pilih salah satu dari ini. Silakan pilih berdasarkan kesempatan kelompok kalian. Mana-mana saja. 1 sampai 10. Kemudian tempat benda ditemukan. Kira-kira nanti bendanya ini ditemukan, kalian sering temukannya di mana? Kalau misalnya di sekolah, kalian tulis di sekolah. Atau di dapur kalian, di dapur rumah, tulis nanti di dapur. Atau mungkin di halaman sekolah, tulis di halaman sekolah. Untuk jawab listriknya nanti, pernyataan yang bagian nomor 3, menggunakan listrik atau berfungsi atau tidak, tergantung dari gambar yang kalian pilih. Kalau misalnya nanti kalian pilih gambar yang menggunakan listrik, tinggal bilang ya. Kalau tidak menggunakan listrik, tulis tidak. Jadi cukup mudah. Bisa dipahami? Nah, kegunaan benda, kalian bisa tulis apa saja menurut gunting. Kalian tulis. Untuk apa misalnya gunting? Kalau pisau misalnya untuk apa pisau itu? Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Baik, kalau begitu sebelum kalian mulai bekerja, saya minta semangatnya dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Baik, sekarang silakan lanjutkan diskusi kalian dengan teman kalian, dengan kelompok kalian ya. Paham. Silakan dilanjutkan. Mana? Mantap. Apa lagi ini? Ditulis seperti ini ya, begini. Mana ini. Ini saya tulis nama kelompok. Nama kelompok siapa nanti? Nama kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa teman kalian? 5. 1 nama benda. Kemudian pakai listrik. Nah, nanti nomor 1, 2, 3, 4, 5. Paham? Sampai 10. Silakan pilih nanti gambar yang muncul di depan itu. Pilih salah satu teknologi, alat peralatan yang menggunakan teknologi. Apa saja? Di sana kan banyak. Ada gunting, setrika. Lalu diskusikan bersama teman kalian. Apakah yang kalian pilih itu bisa menggunakan listrik apa bukan? Misalnya contoh. Misalnya mau ambil apa saja, misalnya apa? Ayo. Sebut saja salah satu apa saja. Hah? TV, misalnya televisi. Pakai listrik apa bukan TV? Kalau pakai, tulis jawab iya saja begini. Kegunaannya apa? Untuk
Nonton. Nah, nanti selanjutnya pilih nomor 2 apa misalnya. Mau ambil apa saja boleh. Lamun kado listrik tinggal ya. Lamun dek kado listrik tulis tidak. Apa kan bekadu atau apa kegunaannya nanti ditulis di sini. Pulpen di tempat ditemukannya di mana? Di tas. Listrik, buku, paket. Oh, kok buku paket ada di sana? Cari benda yang ada di sana. Ini buku paket kan nggak ada di sana. Ada buku paket di sini. Ada. Ini ada gunting, ada handphone, kipas angin. Tidak ada buku paket. Nah, yang saya suruh kalian pilih di gambar yang sudah saya tampilkan. Baik, sudah jadi? Sudah. Coba sekarang saya minta satu orang, siapa yang menjadi ketua kelompoknya, cukup bacakan 2 saja apa yang sudah kalian temukan dari 10. Karena yang jadi pertama tadi adalah di kelompok yang ini, nama kelompoknya apa? ZX. Oke. Besar-besar, suaranya besar. Pilih 2 saja, silakan. Pertama, nama bendanya apa? Apa? Pulpen. Kemudian, tempat ditemukannya di mana? Di tas. Di tas. Apakah menggunakan listrik atau bukan? Tidak. Tidak. Kegunaannya apa? Menulis. Nomor 2 apa? Nama benda yang kalian pilih dari gambar tadi? Lampu. Sering ditemukannya di mana? Di mana, Yos? Di atas rumah. Oke, enggak apa-apa. Terus menggunakan listrik apa bukan? Digunakan. Ya atau tidak? Ya. Kegunaannya apa? Untuk penerangan. Boleh tepuk tangan untuk Yos. Coba kelompok yang di belakang. 1 apa? Pisau. Sering ditemukan di mana pisau? Di rumah. Pakai listrik apa tidak? Tidak. Kegunaannya apa? Untuk memotong. Nomor 2, tas. Apa? Tas. Kegunaannya apa? Untuk menaruh buku. Pakai listrik apa tidak? Tidak. Sering ditemukan di mana? Di sekolah, di rumah. Bisa tepuk tangan untuk kedua kelompok yang tadi. Siapa lagi yang belum? Udah semuanya? Kemudian kelompok kelinci mana? Ini. Pilihannya ada HP Magicom. Magicom itu alat penanak nasi ya. Tapi tidak apa-apalah ditulis seperti itu. Yang penting kalian tahu bahwa itu alat bentuk dari teknologi. Kemudian ada kulkas. Dia pakai listrik? Ya. Tas? Tidak. Sendok? Juga tidak. Lampu? Ya. Kipas angin? Ya. Setrika? Ya. Televisi? Ya. Papan tulis di sekolah? Tidak. Itu tidak menggunakan listrik. Tepuk tangan untuk kelompok kelinci. Kemudian flower. Pilihannya di ini, nama bendanya ada televisi, kulkas, kipas angin. Ini semuanya menggunakan listrik ya. Ini teknologi yang menggunakan listrik. Kemudian yang tidak menggunakan listrik, pilihannya ada papan tulis. Halo. Tepuk 1. Langsung diam. Kemudian sendok, tidak. Setrika, pisau, gunting, tas. Kemudian kegunaan bendanya ini sudah
Bagus ya, udah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok flower. Tujuan kalian mengerjakan ini tadi, kalian kan bersama diskusi sama teman kalian. Sebenarnya sebagai awal dari pembelajaran kita untuk 2 kali pertemuan berikutnya. Kalian paling tidak mengenal dulu nama benda-benda yang ada di sekitar kalian. Dengan contoh tadi saya tampilkan benda-benda sekitar kalian yang bisa di rumah, bisa di sekolah dalam bentuk gambar. Kalian identifikasi, kemudian kalian tuliskan jawaban kalian di LKPD, di lembar kerja dengan cara berdiskusi. Nah, untuk merefleksi atau sebagai dari kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini, saya akan tampilkan sebuah kuis benar. Ini sebagai untuk refleksi kita ya. Nah ini, bisa dibacakan? Coba Tiara, bacakan Tiara. Besar-besar. Pulpen, tas, spidol, dan semua peralatan yang kalian gunakan untuk memudahkan menjalani arti. Itu ya. Kalau begitu saya bacakan ulang. Buku, pulpen, spidol, dan semua peralatan yang kalian gunakan untuk memudahkan menjalani aktivitas sehari-hari di sekolah merupakan contoh dari peralatan penggunaan teknologi. Jawab pernyataan itu benar apa salah? Benar. Benar. Mari kita cek jawabannya. Perhatikan. Benar. Itu jawabannya benar. Yang nomor 2 sekarang. Mesin cuci, setrika, televisi adalah peralatan teknologi yang tidak menggunakan listrik. Benar apa salah? Kalau begitu kita cek jawaban kalian. Mantap. Tepuk tangan. Satu lagi. Teknologi adalah bentuk penerapan ilmu pengetahuan yang tidak dapat menyelesaikan masalah. Tadi kan sudah saya bilang kalau teknologi kan di awal. Nah, di sini ada pernyataan teknologi adalah bentuk penerapan ilmu pengetahuan yang tidak dapat menyelesaikan masalah. Pernyataan itu benar apa salah? Salah. Benar apa salah? Yang besar. Benar apa salah? Benar. Kita cek jawabannya. Perhatikan. Kan teknologi itu kegunaannya untuk menyelesaikan masalah. Kalau tidak menyelesaikan masalah, buat apa? Itu. Bukan teknologi namanya. Jadi kalau teknologi itu harus menyelesaikan masalah. Tuh. Nah ini ayo renungkan ya. Apakah teknologi harus menggunakan listrik? Tidak harus ya. Karena banyak teknologi yang ini juga tidak menggunakan listrik, tapi termasuk dari penerapan teknologi. Oke. Baik, kalau begitu, apakah setiap teknologi pasti membantu manusia menyelesaikan masalah? Ya jelas ya, kalau tidak menyelesaikan masalah buat apa? Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Boleh bertanya apa saja boleh. Tidak ada. Kalau begitu, kalau memang tidak ada pertanyaan, silakan duduk manis. Tepuk 1. Baik. Jadi dengan adanya refleksi tadi itu adalah sebentuk dari kesimpulan kita dari pembelajaran hari ini. Jadi secara kesimpulan bahwa pembelajaran kita hari ini itu adalah teknologi itu dibuat tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah di dalam kehidupan kita. Kalau teknologi itu tidak menyelesaikan masalah, maka teknologi itu tidak akan terjadi. Banyak contoh teknologi seperti yang saya tampilkan di atas. Jadi itu ya. Jadi inti yang kita pelajari itulah teknologi itu adalah salah satu penerapan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan dalam sehari-hari kita. Dan untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari perkembangan teknologi, siapa yang menemukan teknologi pertama kali, itu yang kemudian jenis-jenis teknologi. Ada yang rumit, ada yang sederhana, ada yang modern, ada yang kuno, ada yang sederhana, ada yang rumit. Itu yang akan kita pelajari di 2 pertemuan berikutnya. Baik, kalau begitu saya akhiri pembelajaran hari ini.
dan kita akan bertemu nanti di pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dodo manis. Senyum. Boleh keluar main.